Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, Ibu bisa memberikan materi baru untuk kalian semua, yaitu materi selanjutnya adalah mengenai teks fiksi dan non-fiksi untuk mapel bahasa Indonesia di tema 5H, subtema 3 ya. Kali ini untuk materi selanjutnya yaitu kita akan mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi. Di sini Ibu sudah menampilkan beberapa gambar. Ini sudah mewakili untuk beberapa sumber air ya, yaitu ada air laut, ada air permukaan ya, ada mata air, dan air sungai, ada air danau dan air rawa ya. Nah, Ibu akan menceritakan ada sebuah teks ya yang akan Ibu bacakan, yaitu yang berjudul dengan sumber air ya. Manusia memperoleh air itu dari sumber air ya. Sumber air yang terdapat di bumi itu berasal dari berbagai tempat ya. Secara umum terdapat 5 macam sumber air yang antara lain air laut, air permukaan, air tanah, mata air, dan air hujan ya. Sumber air terbesar di bumi berasal dari air laut. Meskipun demikian, air laut tidak memenuhi syarat sebagai air minum ya. Air laut memiliki rasa asin karena mengandung kadar garam atau NaCl sebesar 3%. Air permukaan adalah air yang mengalir di permukaan bumi. Air permukaan itu antara lain air sungai, air rawa, atau dari air danau. Air sungai itu tidak dapat langsung digunakan sebagai sumber air. Ya, hal itu karena secara umum terjadi pengotoran ketika air sungai mengalir ya. Misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri, dan lain sebagainya. Air danau dan rawa sebagian besar mengandung zat-zat organik yang telah membusuk dan larut dalam air sehingga warnanya tidak jernih. Agar dapat dimanfaatkan sebagai air minum, air permukaan harus diolah lebih dahulu. Teman-teman, kita akan mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi ya. Nah, di mana air itu sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Nah, dari teks yang akan Ibu bacakan akan timbul sebuah pertanyaan, dari manakah manusia memperoleh air ya. Nah, yuk kita bahas sama-sama ya. Sumber air ya. Manusia memperoleh air dari sumber air ya. Sumber air yang terdapat di bumi berasal dari berbagai tempat. Secara umum terdapat 5 macam sumber air antara lain air laut, air permukaan, air tanah, mata air, dan air hujan ya. Sumber air terbesar di bumi berasal dari air laut. Meskipun demikian, air laut tidak memenuhi syarat sebagai air minum. Air laut memiliki rasa asin karena mengandung kadar garam atau NaCl sebesar 3%. Air permukaan adalah air yang mengalir di permukaan bumi. Air permukaan antara lain adalah air sungai, air rawa, dan danau. Air sungai tidak dapat langsung digunakan sebagai sumber air. Hal itu karena secara umum terjadi pengotoran ketika air sungai mengalir, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri, dan lain sebagainya. Air danau dan rawa sebagian besar mengandung zat-zat organik yang telah membusuk dan larut dalam air sehingga warnanya tidak jernih. Agar dapat dimanfaatkan sebagai air minum, air permukaan harus diolah lebih dahulu. Selanjutnya adalah air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah.
Manusia memanfaatkan sumber air yang berasal dari air tanah dengan cara membuat sumur. Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan berkumpul di atas lapisan kedap air yang paling dekat ke permukaan bumi. Kedalaman air tanah dangkal pada setiap tempat itu berbeda-beda. Makin tinggi permukaan tanah, makin dalam letak air tanahnya. Sumur yang mencapai air tanah dalam kemungkinan besar tidak akan mengalami kekeringan pada musim kemarau. Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Kualitas mata air sama dengan air tanah dalam. Ketersediaan mata air hampir tidak dipengaruhi oleh musim. Selanjutnya, sumber air lainnya berasal dari air hujan. Air hujan dapat dimanfaatkan sebagai air minum dengan cara ditampung dan diolah lebih dahulu. Air hujan dapat mengandung kotoran, misalnya yang berasal dari industri. Selain itu, air hujan juga bersifat mudah menyebabkan korosi atau karatan. Ya, sumber dari sciencing.com. Teman-teman, dari informasi yang sudah Ibu sampaikan mengenai sumber air, ya, teman-teman bisa mencari atau mendapatkan informasi penting dalam teks yang sudah diuraikan oleh Ibu tadi dalam bentuk peta pikiran, ya. Nah, apa itu peta pikiran? Ya, ternyata peta pikiran itu merupakan suatu cara teman-teman mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Nah, untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal yang perlu dilakukan adalah menentukan ide pokok dari teks non-fiksi yang disajikan, ya. Jadi, catat kalimat penjelas dari ide pokok ya dalam bentuk poin-poin. Setelah itu barulah kalian boleh menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, kita sekarang akan membuat peta pikiran. Ada beberapa poin yang sudah Ibu tandai untuk membuat peta pikiran. Yang pertama di paragraf pertama, di sini ada suatu kalimat yang sangat penting dan mewakili dari paragraf tersebut, yaitu apa? Sumber air yang terdapat di bumi itu diperoleh dari berbagai tempat, ya. Di paragraf kedua ada penjelasan mengenai air laut, ya, atau air permukaan, ya. Nah, ternyata teman-teman di paragraf kedua Ibu memperoleh kalimat yang penting, ya, di mana sumber air terbesar di bumi itu berasal dari laut. Nah, sumber air dari air permukaan itu ada 3. Yang pertama air sungai, air danau, dan air rawa, ya. Nah, di paragraf ketiga ada hal yang ide pokok, ya, yang Ibu mau sampaikan, yaitu sumber air yang dimanfaatkan oleh manusia dari air tanah adalah dengan cara membuat sumur, ya. Di paragraf keempat, air tanah yang keluar dengan sendirinya dan persediaannya tidak dipengaruhi oleh musim adalah mata air, ya. Di paragraf kelima ada ide pokok, ya, dengan beberapa kalimat penjelas, yaitu sumber air yang berasal dari air hujan dapat dijadikan air minum, ya. Air hujan dapat mengandung kotoran industri dan air hujan juga dapat menyebabkan korosi. Teman-teman, materi selanjutnya adalah kalian harus bisa menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, ya. Ibu akan membacakan sebuah cerita di mana cara-cara untuk memelihara ketersediaan air bersih, ya. Nah, tidak semua sumber air yang terdapat di sekitar kita itu memenuhi kualitas air bersih dan aman digunakan, teman-teman. Hal itu disebabkan semakin bertambahnya penduduk dan aktivitasnya, juga kemajuan di bidang industri sehingga sumber air bersih menjadi semakin langka. Sumber air yang ada dapat tercemar limbah rumah tangga dan industri. Air tanah pun semakin berkurang akibat alih fungsi lahan hijau menjadi pemukiman. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus menjaga dan memanfaatkan sumber air dengan bijak. Kita tidak boleh menggunakan air dengan boros, apalagi mencemarinya dengan limbah. Adapun limbah yang dimaksud itu seperti sampah sisa makanan, air bekas cucian,
limbah industri, dan lain-lain. Limbah dapat merusak kualitas air dan membahayakan kehidupan kita di bumi. Air bersih perlu dijaga dan dipelihara ketersediaannya, antara lain dengan cara apa? Yang pertama, tidak membuang limbah atau sampah ke selokan, sungai, atau danau. Yang kedua, rutin melakukan pengerukan sampah dan lumpur yang mengendap di sungai sehingga menyebabkan pendangkalan. Yang ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas menjadi barang layak seperti membuat kerajinan dari botol plastik. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan air. Yang kelima, mengolah limbah industri dengan benar sehingga tidak dibuang sembarangan ke sungai. Yang keenam, mencegah adanya penebangan liar dan melakukan reboisasi pada hutan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Yang terakhir adalah mengurangi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari teks yang sudah Ibu bacakan tadi akan timbul beberapa pertanyaan, teman-teman. Semakin berkurangnya sumber air bersih di dunia itu disebabkan oleh beberapa hal, teman-teman. Apa ya penyebabnya sehingga air bersih di dunia ini semakin langka ya atau semakin berkurang ya? Karena yang pertama itu adalah meningkatnya jumlah penduduk di bumi ya. Meningkatnya, kalau penduduk bertambah berarti limbah juga akan meningkat ya. Terus ada penggundulan hutan, berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya luasan daerah hijau ya. Terus selanjutnya meningkatnya jumlah pabrik dan perubahan fungsi lahan resapan menjadi perumahan ya. Ini ditimbulkan karena yang pertama awal mulanya adalah meningkatnya jumlah penduduk ya. Selanjutnya, teman-teman, mengapa kita harus menjaga dan memanfaatkan sumber air secara bijak? Kita harus menggunakan air secara bijak karena kita itu akan turut berkontribusi pada keselamatan alam dan ekosistem ya. Hal ini karena air merupakan komponen penting dalam kehidupan di bumi, teman-teman. Penggunaan air secara bijak dilakukan dengan tanpa adanya sikap boros dan penghematan air guna kebermanfaatan bersama. Teman-teman, selanjutnya kita akan menuliskan informasi penting dari teks non-fiksi dalam bentuk diagram ya. Nah, di mana setiap kegiatan perekonomian itu memiliki manfaat bagi orang lain, bukan? Ya, misalnya seperti kisah dari Bapak Satrio. Ya, Ibu akan membacakan kisah dari Bapak Satrio, di mana Bapak Satrio itu melakukan kegiatan ekonomi yaitu dengan cara usaha pengolahan limbah kayu ya. Kekayaan alam yang beragam di Indonesia memberikan keuntungan berupa potensi kegiatan ekonomi yang juga beragam. Kegiatan ekonomi juga dapat memanfaatkan limbah buangan industri, salah satunya adalah limbah kayu bekas. Pengolahan limbah kayu dapat menjadi salah satu upaya pelestarian lingkungan dengan cara mengurangi sampah yang dihasilkan. Pemanfaatan limbah kayu bekas yang banyak tersedia di sekitar bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Penggunaan kayu bekas justru lebih menguntungkan karena lebih mudah didapat dibanding dengan kayu baru yang pasokannya sulit. Limbah kayu didapat dari bekas bongkaran rumah, sisa industri pengolahan kayu, kayu peti kemas, dan lain-lain. Ya. Limbah kayu dapat diolah menjadi berbagai perabot rumah tangga seperti meja, kayu, lemari, pajangan, mainan anak, dan masih banyak lagi. Industri rumahan yang mengolah limbah kayu bekas semakin berkembang dengan adanya pembinaan dari usaha limbah kayu yang sudah berhasil sebelumnya kepada karyawan sehingga dapat mendirikan usaha sendiri. Meskipun demikian, persaingan usaha dilakukan secara sehat. Hal tersebut juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sumber dari ekonomikompas.com. Nah,
Teman-teman, dari cerita yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita harus membuat diagram, teman-teman. Apa itu diagram ya? Diagram itu merupakan gambaran buram ya, atau sketsa yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu. Hal utama yang perlu dilakukan sebelum membuat diagram yaitu menentukan ide pokok serta informasi penting dari teks yang dibaca atau yang didengar oleh kalian. Setelah itu, tuliskan ide pokoknya dan informasi penting dari teks tersebut menjadi sebuah poin-poin. Setelah itu, barulah kalian dapat menuliskannya ke dalam diagram. Contoh pada cerita yang berjudul yang sudah Ibu bacakan tadi, yaitu berjudul Usaha Pengolahan Limbah Kayu. Ya, Ibu membuat diagram yang pertama ya untuk kolom untuk diagram untuk kolom yang pertama itu kegiatan ekonomi dapat memanfaatkan limbah buangan industri ya, misalnya limbah kayu bekas. Yang kedua, pengolahan limbah kayu dapat menjadi salah satu upaya pelestarian lingkungan, yaitu dengan cara mengurangi sampah yang dihasilkan. Yang ketiga, limbah kayu didapat dari bekas bongkahan rumah, sisa industri, pengolahan kayu, kayu peti kemas, dan lain-lain ya. Yang selanjutnya, limbah kayu dapat diolah menjadi berbagai perabot rumah tangga seperti apa? Meja, kayu, lemari, pajangan, mainan anak, dan lain-lain. Teman-teman harus bisa menceritakan kembali informasi penting dari teks non-fiksi ya. Nah, cerita yang akan Ibu bacakan yaitu apakah air di bumi bisa habis? Ya. National Academy of Science membeberkan penemuan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu bahwa manusia di bumi terancam akan kekurangan persediaan air pada tahun 2060. Ya, nah, Nature World Report juga melaporkan penemuan kekurangan kandungan air di beberapa titik, terutama di wilayah bagian utara bumi. Kandungan salju yang mencair di bagian utara bumi harusnya dapat menambah kandungan air bumi. Namun, massa salju tersebut terus-menerus berkurang. Bahkan, para ilmuwan mengungkap jumlah tumpukan salju mampu berkurang begitu cepat dari periode 2014 sampai 2015. Jika hal ini terus-menerus terjadi, dipastikan pada tahun 2060 bumi akan kehabisan persediaan air. Persediaan air yang terbatas dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia, mulai dari lahan pertanian, pembangkit listrik, dan kebutuhan lainnya. Air adalah penyusun terbesar dalam tubuh manusia. Coba bayangkan apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita kekurangan air. Berkurangnya persediaan air mendorong banyak sekali kampanye untuk mulai melakukan hemat air. Beberapa aktivitas menanam pohon dan menjaga lingkungan juga merupakan langkah-langkah untuk menjaga sumber air di bumi. Nah, setelah Ibu bacakan teks tadi, ya coba kalau bisa kalian mungkin praktek dengan uminya di rumah atau abinya ya, menceritakan kembali informasi penting yang sudah kalian dengar ya dari Bu Rahma. Nah, kamu kalau misalkan kalian lupa dengan apa yang Bu Rahma ceritakan tadi, kalian bisa membaca cerita ini pada halaman 105 ya teman-teman. Silahkan untuk praktek ya di rumah. Alhamdulillah materinya sudah selesai teman-teman. Ibu cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Jika ada kekurangan Ibu mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.